Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai nikmat dan karunia-Nya yang tak terhitung jumlahnya. Salawat beserta taslim semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para ahlul baitnya, sahabat-sahabatnya, dan kepada para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman nanti. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dengan channel Mustafa. Semoga channel ini mampu memberikan inspirasi dan bermanfaat untuk umat walaupun secara sederhana. Pada kali ini saya akan membahas tentang sebuah doa, sebuah kalimat yang mampu meluluh lantakan, mampu menghancurkan, mampu menjadi asbab untuk terampuni dosa-dosa kita, walaupun dosa-dosa kita itu sebanyak buih di lautan, walaupun dosa kita itu sebanyak kuman-kuman yang ada di lautan. Kalau kita pikir lautan itu sangat luas, ya sangat luas, bahkan antara bumi dengan laut, ya itu lebih luas laut dibanding daratan. Sehingga Nabi katakan, barang siapa yang mengucapkan kalimat ini walaupun mempunyai dosa sebanyak buih di lautan, artinya sesuatu yang dosanya yang sangat banyak sekali, tak terhitung jumlahnya, insya Allah Allah akan mengampuninya. Namun sebelum itu kita harus pahami apa itu yang namanya dosa. Apa yang namanya dosa? Dosa secara sederhana dipahami adalah bila kita melakukan sesuatu hal, kalau sesuatu yang kita lakukan itu ada orang lain tahu, mengetahuinya, dan kita merasa takut atau malu, itu namanya dosa. Kalau kita merasa takut diketahui oleh orang lain, itu namanya dosa. Namun sebaliknya, bila kita melakukan sesuatu, bila orang lain tahu apa yang kita lakukan dan kita merasa nyaman, merasa senang, bukan karena ingin senang dipuji, tapi merasa senang atas apa yang bisa kita lakukan dengan ketaatan kepada Allah, itu yang namanya kebaikan. Nah, dosa itu tak terhitung jumlah yang kita lakukan. Ada dosa dari mata, dosa dari telinga, dosa dari mulut, dosa dari kedua tangan, dosa dari kedua kaki, bahkan dosa hati yang kita lakukan. Di antara manusia itu mempunyai 9 lubang. Ada 2 lubang mata, 2 lubang telinga, 1 lubang mulut, 2 lubang hidung, 1 lubang dari kemaluan, dan 1 lubang dari belakang atau dubur. Itu ada 9 lubang. Di antara 9 lubang itu, yang paling besar menghasilkan dosa adalah yang paling lebar lubangnya, yakni dari mulut manusia. Sehingga kata Nabi, banyak manusia disungkurkan wajahnya ke atas neraka jahanam karena pengaruh lidahnya yang tidak terjaga. Sehingga kalau ingin selamat, lebih baik diam, kalau tidak bisa membicarakan hal yang bermanfaat. Nah, kita tidak tahu dosa-dosa yang kita lakukan, dosa buruk sangka atau suuzon, kemudian dosa memfitnah, ya, pandangan kita terhadap hal-hal yang bukan mahramnya, telinga kita mendengar berita-berita gosip dan sebagainya. Itu merupakan semuanya dosa-dosa yang tak kita sadari.
Sehingga kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar setiap saat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beristighfar setiap harinya sebanyak, dalam riwayat 70 kali, dalam riwayat lain sebanyak 100 kali. Bukan karena Nabi mempunyai dosa sehingga beliau beristighfar, namun istighfar di sini memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beliau senantiasa menjaga kedekatan terhubungnya antara hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi kita, istighfar kita adalah untuk membuang nokta-nokta dosa-dosa yang ada dalam diri kita. Sehingga kata Nabi, kalau kita istighfar 1 kali akan hilang 1 noda dalam hati kita. Istighfar 2 kali akan hilang 2 nokta dalam hati kita. Semakin banyak kita istighfar, maka semakin bersihlah hati-hati kita. Semakin jarang kita istighfar, maka semakin tidak nyaman hati ini, semakin tidak nyaman jiwa ini. Doa apa, kalimat apa yang ketika diucapkan oleh seseorang benar-benar tulus, benar-benar ikhlas, menyadari apa yang dia perbuat, dan dia mengucapkan kalimat itu benar-benar jujur dari jiwanya, bukan hanya sekedar ucapan lisan semata tanpa dia resapi kalimat-kalimat yang dikeluarkan itu, yakni sebuah istighfar, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, saya mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, alladzi la ilaha illa huwa, yang tidak ada ilah kecuali Dia, al hayyul qayyum, yang maha hidup lagi mengurus makhluknya, maha hidup lagi maha berdiri sendiri mengurus makhluknya. Wa atubu ilaih, dan kami bertaubat, memohon bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila itu kalimat diucapkan dengan ikhlas dari dalam jiwa kita, Astaghfirullahaladzim, ya Allah, saya mohon ampun kepadamu ya Allah atas perbuatan dosa yang saya lakukan. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang tidak ada ilah kecuali Dia, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, yang maha hidup. Allah itu maha hidup, tidak ada yang menghidupkan. Allah maha berdiri sendiri, tidak ada yang membantunya. Maha berdiri sendiri kokoh, tanpa bantuan, tanpa kekuatan dari yang lainnya. Allah maha kokoh, maha berdiri sendiri. Dan kami bertobat kepadamu ya Allah, kami mohon bertobat kepadamu ya Allah. Insya Allah sebanyak apapun yang dia lakukan, dosa-dosa yang dia lakukan, dan dia bersungguh-sungguh dalam pengucapannya itu, tidak akan mengulangi apa yang dia lakukan, Allah akan mengampuni semua dosa-dosa yang dia lakukan. Semoga kajian yang singkat ini menginspirasi bagi kita. Ketika kita terjatuh dalam kemaksiatan, kita langsung ingat kepada Allah. Namanya manusia, walaupun dalam hatinya, dalam jiwanya bertekad tidak akan mengulangi perbuatan yang dia lakukan, namun setan iblis begitu pandai menggoda manusia sehingga dia terjatuh dalam perbuatan yang pernah dia lakukan. Maka ketika kita tidak bosan untuk memohon ampun kepada Allah, maka Allah pun tidak akan bosan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.